Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Maulana dengan NIM 231910101062. Baik, di sini saya akan membahas tentang resistor, rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Baik, yang pertama itu adalah resistor. Resistor adalah komponen elektronik pasif yang berfungsi untuk menghambat atau mengatur aliran arus listrik dalam rangkaian. Satuan resistansi adalah ohm dengan simbol seperti itu, sesuai dengan hukum ohm, yang dimana ada V, I, dan R, yang dimana V itu adalah tegangan dengan satuan volt, dan I itu arus listrik dengan satuan ampere, dan R ini adalah hambatan dengan satuan ohm. Misalnya di sini kita mau mencari V, maka yang kita perlukan adalah dengan I dikalikan R. Begitu pula dengan misal yang kita cari adalah I, maka V dibagi R. Jika R yang dicari, maka V dibagi I. Nah, dan ini adalah foto resistor gelang. Baik, selanjutnya fungsi resistor. Resistor memiliki fungsi yang pertama, yaitu mengatur besarnya arus listrik. Yang kedua, menurunkan tegangan. Yang ketiga, membatasi arus agar tidak merusak komponen lain. Yang keempat, membagi tegangan pada rangkaian. Yang kelima, digunakan sebagai bagian dari sensor, misalnya LDR dan termistor. Baik, selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis resistor. Yang pertama ada resistor tetap, yang dimana nilai resistansinya tidak akan berubah. Contohnya, resistor karbon, resistor film logam, dan resistor kawat gulung. Yang kedua, terdapat resistor variabel, yang dimana nilai resistansinya bisa diubah. Contohnya, potensiometer, yang biasanya digunakan pada volume radio atau TV. Baik, yang ketiga yaitu adalah resistor khusus. Nilai resistansinya berubah karena faktor tertentu. Contohnya ada LDR atau yang biasa disebut dengan light dependent resistor, yang dimana berubah karena cahaya. Selanjutnya ada NTC atau PTC termistor, yang berubah karena suhu. Selanjutnya, di sini ada tabel tentang resistor gelang. Resistor gelang ini ada yang 6 gelang, ada yang 4 gelang, ada yang 5 gelang. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang 6 gelang. Seperti yang tertera di gambar, resistor ini memiliki angkanya sendiri-sendiri, yang dimana kalau dilihat dari gambar, yang di kiri itu warna merah, ungu, dari warna merah, ungu, kuning, hitam, merah, dan hitam. Yang dimana dari kiri itu warna merah melambangkan angka pertama, sedangkan warna ungu melambangkan angka kedua, warna kuning melambangkan angka ketiga, sedangkan warna hitam itu melambangkan pengkali, sedangkan warna merah itu adalah toleransi, sedangkan yang warna hitam paling terakhir itu melambangkan temperatur koefisien. Yang dimana semisal warna merah di sini itu memiliki nilai 2, maka angka pertama yaitu adalah 2. Sedangkan warna ungu di sini memiliki angka 7, maka angka 7 ini diposisikan di nomor 2. Jadi setelah 2, 7. Begitu juga dengan warna kuning ini 4, terus dikali dengan warna hitam, yang dimana 1. Terus 274 dikali 1 dengan toleransi kurang lebih 2%, dengan temperatur koefisien 250 ppm per kalor. Begitu pula selanjutnya dengan yang 4 gelang dan 5 gelang. Baik, selanjutnya rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik di mana komponen-komponen disusun berurutan, yaitu satu jalur, sehingga arus listrik hanya punya satu jalan untuk mengalir, seperti yang ada di gambar, yang dimana baterai itu mengalirkan arus listrik ke lampu dengan satu jalur yang sama. Selanjutnya yaitu adalah rumus seri.
yang dimana rumus seri untuk mencari hambatan total yaitu R total ini sama dengan dari hambatan pertama ditambah hambatan kedua ditambah hambatan ketiga dan seterusnya. Untuk arus listrik atau satuan I, arus sama di semua komponen, I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Untuk tegangan terbagi sesuai hambatan. V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Selanjutnya seperti ini contoh soalnya, yang dimana sumbernya itu adalah 30 volt yang akan mengalir ke R1 dan R2, yang dimana R1 ini memiliki hambatan sebesar 10 ohm dan R2 memiliki nilai hambatan sebesar 20 ohm. Nah, di sini itu disuruh untuk mencari nilai hambatan total dan arus total. Nah, caranya seperti rumus yang tadi, yang dimana R ini akan ditambah, mau itu R1 dan R2 dan seterusnya, maka R1 nya itu adalah 10 dan R2 nya ada 20, maka R totalnya adalah 30 ohm. Begitu pula dengan I, karena I itu yang dicari, maka V dibagi R. Karena V nya itu 30 dan R totalnya adalah 30, maka nilainya adalah 1 ampere. Selanjutnya adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana komponen-komponen dipasang berdampingan atau cabang-cabang. Arus listrik memiliki lebih dari satu jalur untuk mengalir, seperti yang ada di gambar ini, di mana ini terdapat 3 jalur. Nah, bedanya dengan seri tadi yang 1 jalur, di mana jika satu komponennya rusak di rangkaian seri, maka semuanya akan mati. Tapi kalau di paralel, misalnya lampu yang paling kanan mati, belum tentu yang tengah sama yang paling kiri ini ikut mati, jadi masih bisa hidup. Seperti itu. Baik, selanjutnya ini adalah rumus paralel. Untuk rumus paralel sedikit berbeda dengan yang seri, yang dimana hambatan total ini memiliki rumus 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah dan seterusnya. Untuk tegangan V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3, dan ini masih sama seperti yang seri. Untuk arus listrik, I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3, dan ini masih sama. Nah, kalau contoh soalnya yang untuk paralel, di sini kita disuruh mencari besarnya kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut, yang dimana ada 5 ohm, 10 ohm, 5 ohm, dan tenaga yang masuk itu adalah 24 volt. Baik, selanjutnya tentukan besarnya kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut, dan bagaimana cara kita mencarinya seperti yang tertera pada di gambar, yang dimana pertama itu diketahui R1 itu sama dengan 5 ohm, R2 itu 10 ohm, R3 itu 5 ohm, dan energi yang masuk itu adalah 24 volt. Nah, cara mencari hambatannya yaitu I sama dengan I per R total sama dengan 1 per 5 ditambah 1 per 10 ditambah 1 per 5. Nah, terus kita menyamakan penyebutnya, yang dimana kita mencari 10. Maka untuk yang 1 per 5 kita kali 2, sedangkan yang 1 per 10 kita kali 1. Jadi didapat 2 tambah 1 tambah 2 per 10. Maka 5 per 10 itu dengan hasilnya 2 ohm. Terus untuk I nya sama dengan V per R, jadi 24 per 2, jadinya 12 ampere. Jadi dengan begini nilai hambatan total dan arusnya sudah diketahui. Baik, selanjutnya ada rangkaian campuran. Rangkaian campuran ini adalah rangkaian listrik yang merupakan gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Contohnya seperti yang ada di gambar, yang dimana rangkaian hambatan nomor 1, 3, dan 4 itu satu jalur, sedangkan hambatan nomor 2 itu berbeda jalur.
Nah, untuk rumusnya ini adalah penggabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi kita menggunakan dua-duanya. Untuk contoh soalnya seperti ini. Nah, untuk cara menjawabnya seperti ini. Diketahui yang pertama adalah R1. R1 diketahui 1 ohm, R2 9 ohm, R3 itu 6 ohm, V sama dengan 10 volt. Nah, pada gambar hambatan R2 dan R3 dirangkai secara paralel. Maka hambatan paralelnya 1/Rp atau hambatan paralel 1/R2 ditambah 1/R3 sama dengan 1/9 plus 1/6 sama dengan 2 plus 3 per 18 sama dengan 5/18. Nah, bagaimana kok bisa dapat 18? Kita menyamakan penyebutnya. Untuk RP karena sudah diketahui 5/18, maka kita memerlukan pembalian. Dengan pembalian nanti menyebut kita balik, dan maka hasil yang diperoleh adalah 3,6 ohm. Yang dimana 3,6 ohm ini nanti dihubungkan dengan seri, yaitu dengan R1-nya. Maka RS, yaitu adalah hambatan seri, sama dengan RP ditambah R1, sama dengan 3,6 ohm ditambah 1 ohm, maka diperoleh 4,6 ohm. Sehingga arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah I sama dengan V per RS sama dengan 10/4,6, yang dimana nilainya adalah 2,2 ampere. Nah, begitu dari penjelasan pembahasan yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan selama presentasi berlangsung. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.